Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Nurhanifah, NIM 213121018 dari Prodi PPA 2A UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini kita akan belajar bersama tentang mu'rab wa mabni. Apa itu mu'rab dan apa itu mabni? Pertama kita akan membahas yang mabni dulu. Mabni adalah kata yang tidak mengalami perubahan pada harokat terakhir. Sedangkan mabni adalah kata yang harokat terakhirnya dapat berubah. Nah, maksudnya bagaimana? Misalkan contoh, aina qalamun, dan misalkan ada contoh lagi, contohnya untuk mabni kita menggunakan kata aina. Nah, aina pada kalimat yang pertama ini yang artinya aina qalamun, mana pulpen, di mana pulpen. Kemudian untuk yang kedua kalimatnya min aina anti, dari mana kamu. Nah, aina di sini memiliki arti yang sama dan posisinya walaupun ini di depan dan ini di tengah, tetapi harokat terakhir ini tetap dan tidak berubah, maka ini dinamakan dengan mabni. Jadi walaupun dimanapun kondisi katanya, kata ini, kata aina ini di depan atau di belakang, itu harokat terakhirnya tidak berubah. Nah, sedangkan untuk mabni, contohnya hadza zaidun. Kemudian contohnya lagi kita untuk mabni kita menggunakan kata rumah baitun.
baitan, ra'aitu baitan, hadza baitun, dan ra'aitu baitan, hadza baitun, ini rumah, ra'aitu baitun, saya melihat rumah. Nah, kata baitun ini di awal dan pada kalimat yang kedua ini harokatnya berubah. Ini terjadi karena kata ini tergantung pada posisi dan konteks kalimatnya. Jadi harokat terakhir itu mempengaruhi suatu kondisi kondisi kata dan konteks kalimatnya. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang huruf kata yang termasuk ke dalam mabni. Yang pertama adalah harf atau huruf. Harf atau huruf kata bantu misalnya fi, li, bi, dengan, summa, kemudian, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah fi'il. Yang pertama fi'il madhi atau kata kerja lampau. Contohnya kataba, qara'a, dan lain-lain. Kemudian ada fi'il amr. Fi'il amr atau kata perintah. Contohnya uktub atau iqra, seperti itu. Kemudian yang keempat fi'il mudhari. Nah, di sini ada syaratnya, yaitu yang bersambung dengan nun niswah dan nun taukid. Nun niswah itu apa? Nun niswah itu yang menunjukkan perempuan. Contohnya ya'lamna. Mengetahui artinya. Nah, ini yang disebut dengan nun niswah. Jadi kalau ada fi'il mudhari kemudian bersambung dengan nun niswah itu termasuk mabni. Kemudian kalau nun taukid itu nun yang maksudnya itu menegaskan. Contohnya taskutanna.
Nah, ini yang disebut dengan nun tauhid. Ini artinya benar-benar diam. Ini menegaskan kalau yang ini nun niswa itu menunjukkan perempuan. Kemudian yang kelima yang termasuk mabni adalah isim isyarah atau kata tunjuk. Kata tunjuk itu hadza, hadhihi, hadzani, hatani, haulai. Kemudian kalau tilka, kata tunjuk itu ada zalika, tilka, zanika, tanika, dan ulaika. Kemudian yang selanjutnya adalah isim mausul. Isim mausul kata sambung seperti allazi, allati, dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh ada dhamir. Dhamir seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antumma, ana, nahnu. Ada 14. Dan satu lagi yang ke-8 isim istifham atau kata tanya seperti ma apa, kemudian kaifa, aina, seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, jenis kata yang termasuk mabni atau yang harokat terakhirnya itu tidak berubah, tidak mengalami perubahan. Yang pertama adalah harf. Yang harf atau kata bantu seperti fi, summa, ala, kemudian fi'il madhi, kata kerja lampau. Yang ketiga fi'il amar, kata perintah. Yang keempat fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah dan nun taukid. Nun niswah tadi yang menunjukkan perempuan dan nun taukid itu tadi yang menegaskan. Kemudian ada isim isyarah, isim mausul, dhamir, dan isim istifham yang termasuk mabni. Selanjutnya kita praktek mengi'rab. Misalkan ada kalimat seperti ini. Nama Umaru fil ghurfati. Nah, kita harus menganalisis
mana yang termasuk mabni. Kita praktek yang i'rab mabni. Jadi saat ini kita hanya meng'irab yang mabni. Yang pertama adalah ini, nama. Nama artinya tidur. Nama Umaru fil ghurfati. Umar tidur di dalam kamar. Nama ini adalah fi'il madhi. Nama huwa fi'il madhi mabni ala fathah, mabni dengan fathah. Kemudian yang termasuk mabni tadi ini fi, ini adalah harf atau kata bantu. Fi huwa harf mabni ala sukni atau sukun, dengan sukun. Fi termasuk jenis hurufnya harf, kemudian hukumnya mabni. Mabni tadi tidak mengalami perubahan harokat terakhir, dengan harokat terakhirnya itu sukun. Contohnya lagi, Mas Muka, siapa namamu? Nah, yang kata yang termasuk mabni adalah ini. Ma, ini termasuk isim istifham. Maka i'rabnya ma wa ismun istifham mabni ala fathi. Ma adalah isim istifham yang hukumnya mabni dengan fathah, seperti itu. Selanjutnya kita yang mabni. Mohon maaf, ini maksudnya mu'rab. Mu'rab kata yang harokat terakhirnya dapat berubah. Kita membahas yang mu'rab. Mu'rab kan kata yang harokat terakhirnya dapat berubah. Nah, berubahnya itu atau perubahan tanda harokatnya itu ada 4.
Yang pertama, nasab, yaitu dengan fathah. Kemudian rofa dengan dhammah. Jar dengan kasrah. Dan jazm dengan sukun. Tanda-tanda i'rab. Yang pertama nasab dengan fathah, rofa dengan dhammah, jar dengan kasrah, dan jazm dengan sukun. Nah, lalu tanda ini bisa berubah pada, kalau nasab itu berubah menjadi fathah, bisa terjadi pada fi'il dan isim. Perubahan menjadi rofa, tanda rofa itu bisa pada fi'il dan isim, sedangkan jar itu hanya bisa pada isim saja, sedangkan jazm hanya bisa pada fi'il. Ini untuk yang mu'rab, kata yang harokat terakhir dapat berubah. Yang tanda-tandanya itu harokat terakhirnya berubah menjadi nasab dengan fathah, terjadi pada fi'il dan isim, rofa dengan dhammah pada fi'il dan isim, jar dengan kasrah hanya pada isim, dan jazm dengan sukun hanya pada fi'il. Sekian materi kali ini, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.